Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat rahimakumullah. Pada musim pandemi ini kita semua telah dihadapkan keadaan yang berbeda, tidak seperti biasanya. Banyak hal yang terbengkalai karena satu hal, yaitu Allah menurunkan makhluknya yang bernama COVID-19, sehingga membuat banyak tatanan kehidupan di dunia ini, di luar negeri, di Indonesia, bahkan di Bojonegoro sendiri banyak tatanan-tatanan yang tidak semestinya seperti yang kita lakukan pada kemarin-kemarin sebelum adanya COVID-19. Akan tetapi perlu kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan warning di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwal wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Di dalam ayat ini Allah berjanji, kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan atau kekurangan bahan makanan. Tentu kita semua pada saat ini, semua kalangan, semua masyarakat, semua orang merasakan ketakutan hanya karena makhluknya Allah yang diturunkan, yang kita tidak tahu bentuknya seperti apa, modelnya bagaimana. Makhluk itu bahkan kita tidak tahu cara kerjanya seperti apa, tapi mampu memporak-porandakan seluruh tatanan dunia, seluruh tatanan masyarakat, mulai dari sektor ekonomi, sektor pendidikan, pembangunan, dan lain sebagainya. Hanya karena satu, semua orang merasa takut sehingga tidak mampu berbuat banyak seperti yang kemarin dia lakukan. Sampai-sampai ingin sholat pun di rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, di masjid, di dekat Ka'bah, banyak yang tidak berani melakukan hanya karena ketakutan yang luar biasa. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak satu pun orang hidup yang tidak mendapatkan ujian. Karena janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapapun yang hidup pasti akan diuji. Dan ujian itu berbuat apa saja. Di sini ujian yang disebutkan di dalam Al-Quran tadi, satu, ujian rasa takut. Yang kedua, ujian kelaparan. Yang ketiga, kita diuji dengan kekurangan harta. Yang keempat, kita diuji dengan kekurangan jiwa atau kematian. Yang kelima, ujian itu adalah kekurangan bahan makan atau kekurangan hasil panen. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan ujian satu rasa takut tadi mampu membuat orang yang tadinya bekerja akhirnya menjadi tidak bekerja, yang tadinya di majelis taklim kumpul bersama-sama tidak berani melakukan lagi, bahkan yang tadinya ke pasar atau ekonomi manapun itu tidak bisa dilakukan karena rasa takut tadi. Dari rasa takut inilah timbul ujian yang kedua, yaitu kemiskinan atau kelaparan. Jadi kelaparan ini identik dengan kemiskinan. Bagaimana orang diuji dengan kemiskinan? Ketika kita sudah dikurangi harta kita, yang tidak bekerja, tidak punya uang, yang tadinya menjalankan sesuatu, mendapatkan uang sehingga tidak mampu karena rasa takut tadi, sehingga ujian yang kedua itu pun timbul, orang menjadi miskin. Akan tetapi kita di miskin ini juga menurut Sayyidina Ali radhiyallahu an, kadal faqru ayyakuna kufran, kemiskinan bisa menyebabkan seseorang menjadi kufur. Ujian yang ketiga, wa naqsim minal amwal, kita akan dikurangi harta kita. Makanya jangan heran
Ketika ada orang yang tadinya kaya tiba-tiba miskin, ada sebab-sebab. Ada yang karena dicuri, karena kerampokan, karena kebakaran, karena banjir. Semuanya itu hanya sebagai sebab. Tapi janjinya Allah itu pasti. Allah akan mengurangi harta kita. Ujian yang keempat, yaitu ujian akan dikurangi jiwanya, kematian. Baru-baru ini kita dikagetkan dengan jatuhnya pesawat. Berapa itu nyawa yang mati dengan seketika. Bahkan tidak kalah pentingnya, banyak yang menjadi korban COVID, meninggal karena COVID. Baik itu kiai, ada yang santri, ada pejabat, ada rakyat, ada tim kesehatan, ada dokter, perawat, dan lain sebagainya. Tapi perlu kita ingat, kematian itu satu, tapi jalannya beribu bahkan berjuta cara Allah untuk mengambil nyawa kita. Ujian yang terakhir menurut surat Al-Baqarah ayat 155 ini adalah ujian kekurangan bahan makanan, kekurangan buah-buahan. Kalau kita mendengar ada orang petani ketika dia mengeluh panennya berkurang, ya karena panen itu biasanya banyak, tiba-tiba dimakan tikus, ada hama wereng, bahkan kadang-kadang kekurangan pupuk dan lain sebagainya. Dengan caranya Allah lah orang-orang yang tadinya panen banyak, buah-buahan banyak, padi, berambang dan lain sebagainya, akhirnya menjadi kurang. Itu sudah dijanjikan oleh Allah akan dikurangi. Akan tetapi perlu kita ketahui di dalam akhir ayat tadi, wabasyiris sabirin, sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Bagaimana orang yang sabar itu? Disebutkan oleh Allah, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar itu ketika menerima ujian, mendapatkan musibah, dia langsung mengatakan, kami datang dari Allah dan kepada Allah lah kami kembali. Ketika seseorang sudah diuji dengan segala hal tadi, baik rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan bahan makanan. Ketika kita sudah ingat bahwasanya orang yang sabar yang akan mendapatkan sesuatu yang lain yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang tidak sabar. Janjinya Allah kepada orang yang sabar tadi, satu, dari jerih payah, ketakutan, kemiskinan, dan segala hal tadi yang kita lakukan, kita kembalikan semuanya kepada Allah. Pada saat itulah dosa kita diampuni oleh Allah. Akhirnya kita mendapatkan kasih sayang Allah. Dan pada akhirnya orang yang mendapatkan kasih sayang, orang yang diampuni dosanya akan tetap berjalan di jalannya Allah Subhanahu wa taala, yaitu wa ulaika humul muhtadun. Jalannya akan selalu diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.